Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama Kosan Coding. Nah, kita di video ini bakalan ngebahas tentang aplikasi bilangan bulat ya. Jadi kemarin itu bilangan bulat, sekarang aplikasi bilangan bulat. Nah, sekarang khususnya kita belajar tentang enkripsi gitu. Jadi apa tuh sih enkripsi? Nah, kalau dari pengertiannya ini, enkripsi itu adalah sebuah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan atau data atau informasi dengan cara menyamarkan. To crypt artinya menyamar, menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti. Tujuannya agar pesan ini tidak dapat dimengerti oleh orang yang tidak berhak untuk membukanya. Nah, di sini ada beberapa terminologi tentang kriptografi. Yang pertama itu ada namanya plain text. Nah, plain text ini adalah teks jelas yang dapat dimengerti ya. Kayak pesan WhatsApp, "Hey bro, kamu lagi apa bro?" Nah, itu plain text, bisa kita baca. Nah, terus ciphertext ini adalah teks tersandi. Nah, pesan hasil penyandian. Nah, jadi ketika kita menyandikan pesan WhatsApp tadi, "Hey, kamu lagi apa bro?" menjadi bla 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 access, nggak bisa kita baca. Nah, yang nggak bisa kita baca itu namanya ciphertext. Gitu. Nah, di sini juga ada namanya enkripsi, encryption. Nah, ini adalah proses penyandian dari plain text ke ciphertext. Jadi proses penyandian, "Hey kamu lagi apa bro?" itu ada prosesnya tuh menjadi bla 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 xxx. Nah, itu namanya enkripsi. Proses penyandian pesan yang jelas dibaca menjadi pesan yang tidak jelas dibaca. Nah, di sini adanya deskripsi, description, proses pengembalian dari ciphertext ke plain text. Nah, ada juga walaupun kita sudah menyandikan, kita bisa mengembalikan. Misal yang pesan WhatsApp tadi, bla 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 bla, ini mau dibaca lagi sama orang yang berhak menjadi, "Hey kamu lagi apa bro?" Nah, itu namanya deskripsi. Kita mengembalikan pesan tersandi menjadi pesan yang bisa dibaca dengan jelas. Nah, kemudian di sini ada algoritma namanya Caesar-Cipher. Nah, ini Caesar-Cipher ini adalah algoritma kriptografi ya, yang dimana di sini tuh Caesar-Cipher ini punya identik dengan tiga kali perubahan tiga angka lah, apa namanya? Tambahan 3 ya, di contohnya langsung aja lah. Kita punya angka di sini, ini Caesar-Cipher ya. Kita punya angka sini A, B, C sampai Z. Nah, Caesar-Cipher itu punya kunci khusus banyaknya 3. Yang mana 3? Ini A sampai Z. Nah, wait. Nah, aku jelasin dulu. P ini plain text, P ini plain text, C ini ciphertext. Nah, plain text itu yang bisa dibaca yang jelas, ciphertext itu hasil anunya. Nah, Caesar-Cipher ini punya kunci 3. Ini contohnya A, B, C, D sampai Z. Nah, kita hitung dari 3. 1, 2, 3. Nah, berarti sini udah 3, berarti ini kita ambil D. D ini jadi nilai di sini. Nah, di ciphertextnya dimulai dari angka D. Nah, D, E, F, G, H, I, J, K, Z, A, B, C. Nah, kalau Caesar-Cipher. Plain text-nya mulai dari A sampai Z, terus nanti ciphertext-nya mulai dari abjad D, karena dia 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, contoh. Ini rumus umumnya. CI, cipher, EP bla 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 modulus 128. Nah, 128 ini banyak karakter semuanya. Nah, contoh nih, saya punya plain text, pesan jelas ya, plain text satu huruf aja, G. Nah, G ini kalau disandikan pakai algoritma Caesar-Cipher bagaimana? Gampang. Masukkan aja ke rumus. CI sama dengan enkripsi G sama dengan G plus 3. Nah, G plus 3. Aku udah bilang tadi, Caesar-Cipher punya kunci itu khas 3. Modulus 128. 128. Nah, di sini G plus 3. G plus 3. Ini ya. Plain text-nya G plus 3. G plus 3. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini nilainya J. Berarti G itu hasilnya J. Ini satu contoh. Contoh lain misalkan. Contoh lain. Nah, di sini aku punya plain text. Ini kita pakai huruf kecil ya. Di sini aku punya plain text aku. Nah, aku ini kalau disandikan pakai Caesar-Cipher gimana hasilnya? Gampang. Di sini urutan ya. C0 indeks ke 0. Masukkan rumus EA sama dengan A plus 3 modulus 128. Nah, di sini
EA sama dengan 97 plus 3 modulus 18. Nah, 97 ini apa? Jadi buat teman-teman tahu, 97 ini adalah kode ASCII dari A. Nanti bakalan sedikit main ya. A ini punya kode ASCII dari A ini punya kode ASCII. Kode ASCII-nya 97. Nah, teman-teman cari di Google ada banyak A. Ini kode ASCII-nya 097. 097 plus 3 modulus 128. Ini sama dengan oh ya, aku tambahin lagi lah. Berarti di sini 97 plus 3 100. 100 modulus 28 sama dengan 100. Nah, 100 ini itu milik kode ASCII siapa? 100 milik kode ASCII dari D. Nah, berarti A ini kalau disandikan menjadi D. Nah, itu kode ASCII. Di sini juga bisa kita lihat A dia plus 3. 1 2 3 D. Nah, kan tetap sama aja kan D 3. Nah, tapi karena nanti kita program kita pakai kode ASCII, makanya di sini rumusnya pakai seperti ini. Itu lanjut ke indeks ke 1. Ini indeks ke 0, indeks ke 1. Ini lanjut ke huruf K. K plus 3 modulus 128. K itu kode ASCII-nya berapa? Kita cari K. Nih, kode ASCII-nya 107. Berarti 107 plus 3. Berarti 100, ini jadinya 110. Modulus 28 sama dengan 110. 110 ini kode ASCII milik siapa? N. Berarti enkripsi dari K itu adalah N. Nah, terus yang terakhir huruf U. Di sini ada EU sama dengan U plus 3 modulus 18. U itu kode ASCII-nya berapa? U kode ASCII-nya 117. Berarti di sini 117 plus 3 sama dengan 120. Ini modulusnya kurang, modulus 128. Sama dengan 120 modulus 128. Ini sama dengan 120. Sama dengan 120. Nah, 120 ini punya kode ASCII-nya apa? Nah, kode ASCII 120 miliknya X. Nah, berarti di sini X. Nah, jadi di sini hasilnya plain text aku kalau di enkripsi menjadi ciphertext hasilnya DNX. Nah, berarti di sini DNX. Nah, seperti itu ya. Seperti itu yang Caesar Cipher. Nah, kalau algoritma Cipher C itu beda dengan Caesar Cipher. Kalau Caesar Cipher itu kuncinya 3. Kalau Cipher K ini kuncinya bebas. Ini bebas ya. Nah, contohnya aja. Contohnya langsung. Aku punya plain text itu G. Nah, ini huruf G. Kalau kita pakai kunci 5, berarti G itu huruf huruf as. Apa? Kode ASCII-nya berapa? G. G huruf besar. G huruf besar, huruf kode ASCII-nya 071. 071 plus kunci. Plus 5. Jadi 76 modulus 128 sama dengan 76. Nah, 76 nih miliknya L. Nah, berarti E itu ciphertext-nya L. Nah, hasilnya L. Oke, jadi seperti itu teorinya. Penjelasannya. Nah, sekarang kita langsung ke program ya. Nah, sekarang teman-teman buka Dev C++-nya atau Codedocs-nya. Nanti kode ini di-download di deskripsi aja. Saya jelasin. Di sini ada kelas namanya enkripsi, terus di sini ada fungsi enkripsi, dekripsi, output. Nah, terus ini ada private cipher. Ini buat pesan aslinya, pesannya. Ini buat plainnya, buat pesan aslinya ini sebenarnya. Nah, di sini ada cipher, max. Ini array. Terus ini kunci. Nah, ini kita pakai metode cipher K. Nah, terus ini ada karakter plain max. Nah, ini maksimalnya 500 angka gitu ya. Nah, sekarang aku mau tunjukin hasilnya. Masukkan kata aku. Nah, terus kita masukkan kunci. Nah, kita pakai 3 aja ya. Kita pakai 3. Nah, ini bakalan keluar hasil text-nya A, AU,
97 107 117. Nah, setelah di enkripsi jadinya DNX, benar kan yang tadi DNX. Nah, dikembalikan lagi menjadi aku, dideskripsikan lagi menjadi aku. Nah, caranya gimana? Oke, jelasin. Nah, ini ada fungsi dalam. Nah, setelah kita buat ini, terus di sini ada segala macam. Nah, kita ke admin dulu ya. Admin. Ke admin. Nah, enkripsi oke. Nah, ini inisialisasi nama kelas ya. Berarti enkripsi ini nama kelasnya oke. Nah, yang pertama, line pertama oke.enkripsi. Berarti dia memanggil fungsi enkripsi. Yang mana fungsi enkripsi itu? Yang ini. Enkripsi. Oke, langsung kita ke admin aja. Jadi, nah di sini ada namanya enkripsi oke. Nah, ini adalah proses inisialisasi nama kelas ya namanya ya. Nah, terus di sini ada line pertama enkripsi. Tapi yang dijalankan di sini pertama itu adalah yang ini, enkripsi. Oke, aku jalanin lagi. Nah, masukkan kata yang dijalankan itu yang ini. Nah, masukkan kata yang dijalankan baris ini, masukkan kata. Nah, cin.getLine cheaper size of cheaper. Nah, ini buat cin.getLine segala macam ini buat input kata spasi dan segala macamnya. Teman-teman pasti udah tahu. Misalkan aku. Nah, terus masukkan k, yang ini masukkan k 3. Nah, terus di sini bakal keluar A, B, C. Nah, yang mana ini? A97, K107, U17 ini yang mana? Nah, dia di sini setelah mengeksekusi yang ini, dia bakalan mengeksekusi yang ini. Oke, enkripsi. Nah, enkripsi ini yang masuk ke sini. Nah, inilah fungsi yang mengeluarkan K97, K107, U177. Nah, oke, aku jelaskan. Di sini ada perulangan. I sama dengan 0, I lebih kecil sterling cheaper. Nah, I plus. Nah, atau I plus sama dengan 1. Ini di perulangan ini dimulai dari 0. Kenapa 0? Karena indeks itu dimulai dari 0. Ini array dimulai indeksnya dari 0. Nah, terus strlen ini adalah sebuah library buat ngitung panjang dari yang kita masukkan tadi. Karena kita masukkan aku, ini panjangnya 3, kebetulan 3, panjangnya 3. Maka perulangan ini sampai 3, 0 sampai 2, 0, 1, 2, itu udah 3. Nah, terus di dalam perulangan ini bakalan out cheaper I. Ini A97. Nah, out cheaper I. I-nya kan I-nya yang perulangan I pertama kan 0. Berarti indeks ke 0 itu A. Makanya di sini keluar A. Nah, terus di sini dalam kurung integer cheaper I. Nah, 97 ini adalah kode ASCII dari A. Integer cheaper I. Integer cheaper indeks ke 0. Nah, makanya sini 97. Nah, kemudian di sini ini adalah proses enkripsinya. Cheaper I sama dengan cheaper I plus key modulus 18. Ini sama kayak rumus yang kita pakai tadi. Yang ini. Nah, yang aku A sama dengan A sama dengan A plus 3 nih. Key-nya kita kasih 3 tadi. Key modulus 128 sama kan? Nah, berarti di sini setelah line ini dieksekusi, nilai A-nya itu bakalan berubah menjadi cheaper I plus key. Jadi setelah line ini dieksekusi, nilai A tadi bakalan berubah, bakalan diisi sama dengan cheaper I plus key modulus 128. Nah, berarti 97, ini 97 plus 5. 97 plus 5 sama modulus 128. Nah, 97 plus 5 itu sama dengan 97 plus 5 sama dengan 102. Nah, 102 ini milik siapa? 102 ini milik si 09.
Oke. Setelah um, setelah line ini dieksekusi, chipper indeks ke 0 sama dengan chipper indeks ke 0 plus key modulo 128. Nah, jadi yang tadi kan chipper indeksnya itu A. Nah, A ini digantikan dengan chipper indeks ke 0 plus key. Key-nya kan 3. Chipper indeks ke 0 kan nih kode ASCII-nya tadi itu 97. 97 plus 3 sama dengan 100. Nah, 100 itu milik kode ASCII-nya siapa? Miliknya D. Nah, berarti pada indeks ke 0, A-nya itu diganti oleh D. Oleh D. Nah, itu perulangan pertama. Ketika dia perulangan kedua, I-nya kan menjadi 1. Nah, berarti chipper ke-1, indeks ke-1, itu adalah chipper indeks ke-1 itu miliknya K. Nah, makanya di sini keluar K. K terus 107, ini dikeluarin integer K. Ini kode aslinya K. Nah, terus di sini diisikan lagi, digantikan lagi K itu oleh 107 plus 3. Berarti 110. 110 itu miliknya N. Miliknya N. Makanya chipper indeks kedua itu miliknya N. Nah, begitu juga yang terakhir itu angka huruf U. U ini kode aslinya 107, 1117. Nah, terus di sini digantikan langsung oleh 117 plus 3, berarti 120. 120 itu miliknya X. Nah, milik X. Itu. Nah, itu ya. Nah, terus di sini muncul setelah dienkripsi jadinya DNX. Nah, di mana dia dikeluarkan? Dia dikeluarkan di bawahnya ini, di output. Nah, langsung di output. Outputnya tuh yang ini. Nah, di output ini ada perulangan integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari panjang chipper I++. Karena kenapa dia enggak keluar AKU lagi, keluar DNX? Karena tadi ketika perulangan yang ini kita udah ganti AKU-nya jadi DNX di bawah sini, seperti itu. Ini yang mengganti. Nah, makanya dia keluar DNX. Gitu. Ini kalau kita taruh di atas ya. Kalau kita taruh pasti error, pasti hasilnya nggak seperti itu. Seperti itu, guys. Nah, kemudian lanjut. Gimana proses kembali di deskripsinya? Nah, dia kan kembali lagi nih. Awalnya aku berubah lagi jadi DNX, berubah lagi jadi aku. Nah, ini proses deskripsi. Nah, jadi di mana proses deskripsinya itu yang sini. Setelah di outputin langsung dieksekusi lagi. Deskripsi itu fungsi deskripsi di sini. Nah, sama aja perulangannya dari integer 0 sampai I lebih kecil dari panjang chipper yaitu 3 I++. Nah, plain di sini isinya plain yang ke 0, ini kan I-nya 0. Plain yang ke 0 isinya chipper I min key. Nah, chipper I tadi kan isinya berapa? Chipper ke 0 isinya berapa? Isinya ini ya, yang D ya. D. Yang D. Minus key, minus 3. Nah, kode ASCII D, kode ASCII dari D. Kode ASCII dari D mana? Ini, bro. Nah, 100 minus key, kita masukkan 3. Berarti kurang 3, berarti 97. Nah, jadinya A n indeks ke 0, jadinya isinya A, 97. Nah, makanya di sini chipper indeks ke 0 diisi oleh plain ke 0. Nah, gitu. Diulang lagi ke indeks ke 1. Plain ke 1, isinya dari plain 1 kan isinya N.
Ciper indeks ke-1 min Ki modulus 128. Ciper indeks ke-1 itu N dan kode aksi N itu adalah 110 kurangi 3 berarti 107. 107 itu isinya K. Nanti di sini ciper indeks ke-1 isinya K. Nah, ciper terakhir yaitu U. Bukan U. Ciper terakhir itu isinya X. X ini diulangi lagi ya. Di apa namanya? Perulangan terakhir, perulangan sampai ketiga indeks kedua. Plain indeks kedua isinya ciper indeks kedua itu X kurangi Ki. Nah, kode aksi X ini berapa? 120 kurangi 3 berarti 117. Nah, berarti di 117 nilainya U. Berarti ciper indeks kedua diisi oleh indeks kedua yaitu U. Nah, baru deh dia di sini di-outputkan. Di-outputkan itu pakai satu fungsi. Nah, ini ciper perulangan sama terus dicautin ciper indeks I. Nah, seperti itu, guys. Terus sekarang yuk kita coba ya. Kita coba lagi. Misalkan aku anak soleh. Itu kita masukkan key-nya 3 dulu deh. Nah, di sini DNX. Nah, DNX kan sama tadi, DNX terus DQDN froh. Nah, seperti itu. Terus dideskripsikan lagi, dibalikkan lagi berarti aku anak soleh. Nah, oke. Itu buat kuncinya 3. Nah, gimana kalau kuncinya 5 sekarang? Aku anak soleh. Kuncinya kita masukkan 5. Nah, pasti berbeda. Dia nggak bakalan kayak tadi. Akunya jadi F, V, Z, dan segala macamnya. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di komen aja, bro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.